Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kerangka konseptual siklus model, yang mana anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama, saya Suci Febrina sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya yaitu Latifatul Rifda sebagai pemateri 2. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Rifda. Kepada Rifda dipersilahkan. Yang pertama yaitu ada elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan suatu akuntansi untuk menyimbolkan realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri kegiatan fisik tersebut. Jadi, elemen-elemen statement keuangan harus ditentukan atas dasar informasi semantik yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan menentukan informasi semantik yang harus disajikan dan diakhirinya menentukan banyaknya elemen statement keuangan. Di sini ada 10 elemen secara eksplisit oleh Statement of Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2, yaitu ada pertama aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Lalu yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang untuk mentransfer aset atau penyerahan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Lalu ada yang ketiga, ekuitas. Ekuitas atau aset bersih adalah hak residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisa setelah mengurangi aset dengan kewajibannya. Dalam suatu badan usaha, ekuitas adalah hak pemilikan. Lalu yang keempat ada investasi oleh pemilik. Adalah kenaikan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai kegiatan yang bernilai untuk mendapatkan atau menaikkan hak pemilikan di dalamnya. Lalu yang kelima ada distribusi ke pemilik. Adalah penurunan dalam ekuitas suatu badan usaha akibat pentransferan aset, penyerahan jasa, dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Lalu ada laba komprehensif. Adalah perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisi dari sumber-sumber non-pemilik. Lalu yang ketujuh ada pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas. Lalu yang kedelapan ada biaya. Biaya adalah aliran keluar aset atau penyerapan aset lainnya pada suatu entitas. Lalu yang kesembilan ada untung. Untung adalah kenaikan dalam ekuitas atau yang disebut dengan aset bersih yang berasal dari transaksi. Lalu rugi adalah penurunan dalam ekuitas yang berasal dari transaksi. Statement of Financial Accounting Standard Board mendefinisi elemen aliran kas dalam bentuk standar, yaitu Statement of Financial Accounting Standard nomor 95, Statement of Cash Flow. Aliran kas terdiri atas 3 aliran, yaitu yang pertama ada kegiatan aliran kas dari kegiatan operasi. Adalah aliran kas bersih masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termasuk dalam kejadian investasi dan pendanaan. Lalu aliran kas dan
aliran kas dari kegiatan operasi biasanya merupakan pengaruh terhadap kas transaksi dan kejadian lain yang dimasukkan dalam penentuan laba. Lalu yang ke-12 yaitu aliran kas dari investasi. Adalah aliran kas bersih masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian dan pelunasan pinjaman dan memperoleh dan penjualan instrumen, utang dan ekuitas, gedung, pabrik, perlengkapan, dan aset produktif lainnya, yaitu aset yang digunakan dalam produksi barang atau jasa oleh badan usaha. Lalu aliran kas dari kegiatan pendanaan adalah aliran kas bersih masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi perolehan dana dari pemilik dan pemberian imbalan dan kembalian atau disebut dengan return on atau return off investasinya. Peminjam uang yang pembayaran jumlah yang dipinjam atau penyelesaian utang tersebut dengan cara lain yang memperoleh dan membayar sumber dana lain yang diperoleh dari kreditor atas kredit jangka panjang. Lalu di sini ada elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis, yaitu yang pertama ada aset bersih terbatas permanen, yang kedua ada aset bersih terbatas sementara, dan yang ketiga ada aset bersih terbatas tak terbatas. Lalu ada penyebab perubahan elemen. Yang pertama yaitu keadaan. Keadaan adalah suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi yang tak terduga atau sulit diduga gitu. Sebagai contoh adalah kenaikan kurs dolar secara mencolok yang menyebabkan perusahaan anak mengalami kebangkrutan. Kenyataan bahwa perusahaan anak bangkrut merupakan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan induk. Lalu yang kedua ada kejadian. Kejadian adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Misalnya, suatu entitas memasukkan bahan baku ke mesin, mengolah atau membeli bahan baku. Nah, contoh yang pertama tadi merupakan kejadian internal dan membeli bahan baku adalah merupakan kejadian eksternal. Lalu yang terakhir ada transaksi. Transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai manfaat ekonomik masa datang antara dua entitas atau lebih. Sebagai contoh adalah pembelian mesin, penerbitan saham, dan pelunasan utang. Untuk dapat disebut sebagai transaksi, suatu kejadian harus melibatkan pihak luar atau orang luar. Bila dipandang dari elemen ekuitas, perubahan posisi keuangan, akibat tiga hal tersebut dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, semua perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang kedua, semua perubahan dalam aset atau kewajiban yang dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang ketiga yaitu perubahan dalam ekuitas yang tidak melibatkan aset atau kewajiban. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan pengakuan. Pengukuran, yaitu berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek atau elemen dan pos
sesuai dengan atributnya, sehingga jumlah tersebut merepresentasikan atribut yang ingin disajikan, serta besarnya atribut dapat dirasakan dan diantarbandingkan. Dalam konteks kerangka konseptual, pengukuran lebih diarahkan pada penilaian, yaitu jumlah yang harus disajikan pada statement keuangan. Selanjutnya yaitu atribut pengukuran. Yang pertama yaitu cost historis atau historical cost. Yang kedua, cost sekarang atau current cost. Yang ketiga, nilai pasar sekarang atau current market value. Yang keempat, nilai terrealisasi atau pelunasan neto atau net realizable atau settlement value. Yang kelima, nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa mendatang atau present of discount value of future cash flow. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran dan pengakuan. Pengakuan secara konseptual adalah yaitu penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjumlahan suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan, yaitu dapat disimpulkan secara konseptual yaitu penyajian suatu informasi melalui seperangkat statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Diperlukan kriteria umum atau fundamental. Sedangkan secara teknis yaitu teknik pengakuan misalnya adalah bahwa penjualan diakui pada saat faktur disiapkan dan barang telah diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. FASB menyatakan kepada empat kriteria pengakuan fundamental atau konseptual sebagai berikut. Yang pertama, definisi, yaitu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua, keterukuran, yaitu suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keandalan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan, yaitu informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang kelima, yaitu keterandalan. Informasi yang dikandung dalam suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena teruji atau terverifikasi dan netral. Dapat disimpulkan bahwa keempat kriteria di atas harus dipertimbangkan dalam konteks karakteristik kualitatif informasi, yaitu memenuhi batas atau benefit maupun cost, dan batas bawah atau materialitas. Bila keempat kriteria dipenuhi, maka masalah berikutnya adalah kapan keempat kriteria di atas dipenuhi atau kapan suatu hasil pengukuran dapat diakui. Oleh karena itu, diperlukan lagi kriteria saat pengakuan atau timing of recognition. Selanjutnya yaitu nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Penilaian sering digunakan pula untuk menunjukkan pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar. Saat terjadi pengukuran. Yang pertama yaitu saat pengakuan mula-mula, yaitu adalah pengukuran pada saat suatu elemen pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Yang kedua yaitu pengukuran baru mulai atau fresh start adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan yang baru ataupun tidak berkaitan dengan jumlah-jumlah rupiah sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu penentuan aliran kas mendatang. Ada 3. Yang pertama taksiran terbaik, yaitu
Jumlah rupiah tunggal yang paling boleh dalam suatu kisar atau rentang beberapa jumlah rupiah estimasi yang mungkin terjadi. Dalam statistika, jumlah rupiah ini merupakan modus suatu distribusi variabel. Yang selanjutnya yaitu aliran kas, adalah jumlah rupiah yang tunggal yang akan diterima atau dibayar pada saat masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu aliran kas atau aliran kas harapan, adalah gunggungan beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah estimasi yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu tentang nilai wajar dan nilai sekarang. Nilai sekarang adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau keluar masa mendatang. Sedangkan nilai sekarang harapan yaitu adalah suatu gunggungan beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasi yang mungkin terjadi yang semuanya didiskusikan dengan tingkat bunga yang sama. Adapun nilai sekarang ini dapat disimpulkan yaitu aliran kas masa mendatang baik tunggal ataupun seri yang dinilai sekarangkan atau didiskon pada tingkat suku tertentu. Faktor nilai sekarang ada 3. Yang pertama, faktor penggali untuk menentukan nilai sekarang suatu aliran kas yang besarnya bergantung pada tingkat bunga dan lamanya periode. Yang kedua, makin panjang periode FNS, maka FNS tersebut semakin kecil. Yang ketiga yaitu formulanya sama dengan FNS sama dengan X1 per 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya yaitu tujuan nilai sekarang. Yang pertama, menentukan nilai wajar apabila tidak terdapat pasar untuk objek bersangkutan sehingga nilai tak teramati atau sehingga nilai tersebut tak teramati atau unscorable untuk suatu penentuan amortisasi periodik dengan metode bunga efektif. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikirannya. Yang pertama, adanya perbedaan ekonomik antara sehimpunan aliran kas yang satu dengan yang lain karena perbedaan ketidakpastian dan saat penerimaan atau pengeluaran. Yang kedua, yaitu dianutnya konsep nilai waktu uang. Dan yang terakhir, yaitu keterbandingan antar entitas. Selanjutnya, yaitu manfaat model. Ada 4. Yang pertama yaitu menjadi acuan dalam pengembangan kerangka konseptual dan standar akuntansi sebagai penjabarannya. Yang kedua menjadi basis transfer teknologi. Yang ketiga menjadi salah satu alternatif dalam rangka shopping for teknologi. Yang keempat membedakan transfer teknologi dan transfer produk. Selanjutnya yaitu tujuan nilai sekarang dalam pengukurannya. Ada prinsip-prinsip umum. Yang pertama yaitu berikut ini adalah beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban. Yang pertama, sedapat-dapatnya, yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa mendatang yang akan dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset. Yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskusikan aliran kas harus merefleksikan asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian agar pengaruh asumsi tersebut tidak berganda, malahan tidak terabaikan. Yang ketiga yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi kisaran munculnya yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi, yaitu secara maksimum maupun secara minimum. Baiklah, sekian materi dari saya.
Dengan berakhirnya penyampaian materi saya tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.